Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa afdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Faqala alaihi salatu wassalama sallu alayya fa inna sholata shifaa'un likulli da'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada semua para habaib, para asatid, para alimil ulama, para hujjat, para sesepuh, para aparatul pemerintah, juga kepada semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita Bapak Haji Rijin. Ini nama asatidnya yang mana nih? Habib Ja'far Ibn Umar Al-Habsyi, kemudian Al-Ustad Abdullah Amin, kemudian juga Abuya Mujtahid Abu Nazwa, dan kepada para asatid, para alimil ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita angkat tangan kita semuanya, kita doain guru-guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan mereka semua Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, dan Allah senantiasa anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terlebih khusus salam hormat dan ta'zim kita sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita doain panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara ini malam, mudah-mudahan hidupnya dianugerahkan keberkahan oleh Allah, dan semua kebaikan yang dikeluarkan menjadi sebaik-baik amalan kelak fi yaumil qiyamah ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah gerakan setiap langkah-langkah kita dari rumah, sama-sama kita bisa hadir, duduk kumpul di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehatul afiah. Tidak lain dan tidak bukan duduk hadir kumpul kita ini malam memuliakan hari lahir makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan ini malam, dengan berkah dan keagungan peringatan Maulid Nabi, menjadikan asbab turun rahmat, taufik dan hidayah dari Allah untuk kita semua. Dan harapan kita mudah-mudahan Allah enggak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, dimudahkan urusan-urusan kita, diijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, dan Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang sholihin sholihat, yang senantiasa istiqamah menanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Ini malam kita ngerayain peringatan Maulid Nabi, betul? Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala sampaikan tentang perkumpulan kita yang kita dudukin ini malam. Dan peringatan Maulid Nabi identik dengan segala sesuatu kemuliaan-kemuliaan yang berhubungan dengan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Ngomongin kemuliaan Nabi Muhammad nggak ada habisnya. Nabi makhluk yang paling sempurna, Nabi makhluk yang paling agung. Ngomongin Nabi nggak bakal cukup waktu yang disediain sama panitia buat kita semuanya, betul? Nabi makhluk yang paling sempurna. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, man ra'ahu badi'atan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Enggak ada orang yang ketika mata dia ngelihat Nabi, menyaksikan rupanya Nabi, habbah, pasti hatinya dia akan bergetar karena menyaksikan kewibawaan yang ada di dalam diri kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Jadi saking gantengnya Nabi Muhammad, nggak ada mata yang ngelihat Nabi kecuali pasti hati dia akan bergetar karena menyaksikan kewibawaan Nabi Muhammad. Nggak ada manusia yang paling ganteng melebihi kegantengan Nabi Muhammad. Nggak ada manusia yang lebih cerdas melebihi daripada kecerdasan Nabi Muhammad. Yang paling kuat melebihi kekuatan Nabi Muhammad. Yang paling semua ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ngelihat Nabi hati bergetar, dilihat oleh Nabi Muhammad ahabbah, pasti langsung jatuh cinta. Jadi Masya Allah, rugi banget kalau kita nggak sama sekali ngefans sama Nabi Muhammad ini. Kerugian yang paling merugi. Kadang-kadang kita baru ngelihat satu kelebihan dari seseorang aja udah ngefans. Bener? Bener nggak kira-kira? Kita ngefans sama Ustadz Abdul Amin Buyo karena ketampanan beliau. Wah, tampan nggak Ustadz Buyo? Ganteng nggak beliau? Masya Allah, langsung ngefans. Padahal Nabi, semua yang berhubungan dengan kebaikan pasti Nabi selalu mengunggulinya. Jadi banyak banget kemuliaan Nabi Muhammad. Ini malam kita bahas satu aja kemuliaan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita omongin satu-satu nih waktu nggak bakal cukup. Kita ngomongin namanya aja. Siapa nama kita punya Nabi? Siapa nama kita punya Nabi? Muhammad. Dari namanya aja ternyata menurut sensus kependataan nama-nama sedunia, ternyata nama Muhammad adalah nama yang paling banyak di dunia ini. Masya Allah. Coba di sini yang namanya Muhammad angkat tangan coba. Ada di sini. Tuh, 1. Mana lagi? 2, 3, 17, 46, 82. Masya Allah, banyak banget. Tuh nama Muhammad. Bahkan nggak sedikit ketika orang-orang Yahudi mereka dari membenci Nabi, akhirnya mereka mempelajari Nabi. Ketika mereka mempelajari tentang kemuliaan Nabi, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dan mengganti namanya dengan nama Muhammad. Masya Allah, makanya beruntung banget kalau ada orang tua ngasih nama anaknya dengan nama Muhammad. Sampai dikatakan dalam riwayat hadis Nabi katakan, afdalul isim ma'ubid wa mahumid. Paling cakep, paling bagus nama buat anak laki-laki. Yang pertama ma'ubid, nama yang depannya abdun, ngambil dari Asmaul Husna. Abdul Amin, cakep nggak tuh kira-kira? Abdullah, bagus nggak tuh kira-kira? Nih Bang Ucok namanya siapa ya aslinya? Abdul Ucok. Nama Abdun ngambil dari Asmaul Husna. Kalau orang cuman namanya Abdun depannya, namain anak akhirnya Abdul Jahannam. Wow, serem nggak tuh kira-kira? Apa artinya? Abdun hamba, jahanam neraka, hamba neraka. Masya Allah. Sampai saya pernah ketemu sama orang, ini sebenarnya saya ceramah di sini agak was-was ini, bawah saya kaca. Seumur-umur saya jadi kayak kuda lumping. Ceramah di atas kaca, begitu langkah dikit perang. Waduh. Tapi aman insya Allah ya. Ada orang saya pernah ketemu sama orang namanya Abdul Makbaroh.
Tahu Abdul Makbaroh artinya apa? Abdun artinya hamba. Makbaroh jamak makobir. Tahu makobir? Kober tahu kober? Jangan kober tahu lagi. Ya Allah. Abdul Makbaroh artinya hamba kuburan. Masya Allah. Itu sebab kagak belajar bahasa Arab. Makanya kita belajar bahasa Arab. Ustadz Amin Buyo di Pondok Pesantren Darul Ghawwa Dakwah 10 tahun. Kemudian taklim lagi di Mekah Abuya Muhammad Al-Maliki 7 tahun. 17 tahun nguasain bahasa Arab. Belajar sama beliau bahasa Arab. Betul? Jangan kayak Menteri Agama zaman now bahasa Arab enggak bisa. Bener? Ngomong sama orang Arab diterjemahin sama orang Indonesia yang ngerti bahasa Arab. Repot urusannya kalau begitu. Menteri Agama nggak bisa bahasa Arab, kasatnya juga, jenderalnya juga anti sama orang Arab. Saya mah kalau berdoa pakai bahasa Indonesia aja, kan Tuhan bukan orang Arab. Masya Allah, kurang ajar nggak kira-kira? Kurang ajar nggak kira-kira? Hati-hati belajar bahasa Arab, jangan pernah merendahkan, meremehkan perkara-perkara yang berhubungan dengan Arab. Benci Arab sama aja benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang dikhawatirin orang-orang yang anti dengan Arab, kalau mereka berangkat umroh pengen ngambil wudhu keran mati, bingung ngomongnya apa. Mau nanya tempat wudhu di mana, akhirnya dia bilang apa? Aqua innalillahi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tanya sama guru-guru buat nama anak-anak kita yang bagus, yang cakep, yang pantas. Jangan sampai kita sembarangan ngasih nama anak. Enggak sedikit orang tua ngasih nama anaknya ngelihat dari Google. Betul? Ngikutin artis-artis. Betul? Lahir anak pala peyang, kulit hitam, tepak ngebul kayak oncom, dinamain Michael. Wah, ada nggak yang begitu? Masya Allah, ada lagi sosokan orang tua alay. Kadang-kadang nama bapak, nama emak disingkat jadiin satu buat nama anak. Ada yang begitu? Bapak Abbas, emak Kokom, Baskom. Masya Allah. Nanya ame guru-guru, nanya ame para ulama, nama yang pantas buat anak-anak anak kita dulu zaman Nabi. Orang-orang jahiliyah memberi nama anaknya dengan nama-nama yang sembarangan. Ada orang namanya Abdul Ghanam, artinya hambanya kambing. Adlaka, kelelawar, kampret. Masya Allah. Kayak orang tua kita zaman dulu, lahir di depan Pengki, anak dinamain Pengki. Lahir lagi depan Garpu, anak dinamain Garpu. Sampai saya pernah hadir dalam satu acara hall orang kampung di daerah Bekasi Pelosok. Nama yang diholkan namanya almarhum Bapak Bajing bin Guguk. Serem gak tuh kira-kira? Masya Allah, namanya almarhum Bajing bin Guguk. Nabi ngajarin nama kita, ahsinu asma auladakum fa inna asma'ahum yud'a fi yaumil qiyamah bihasanatihim. Cakepin, baein, bagusin nama anak-anak kalian. Jangan ngasih nama anak sembarangan, karena sesungguhnya nama anak kalian nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, akan dibariskan menurut namanya masing-masing. Kalau nama ngambil Asmaul Husna Abdurrahman, ntar di akhirat dibarisin dengan rombongan Abdurrahman. Abdurrahim dibarisin dengan rombongan Abdurrahim. Ucok dari depan sampai belakang tuh barisan Ucok semuanya. Masya Allah. Mahomet setelah nama Abdur ngambil dari Asmaul Husna, Nabi ngajarin yang selanjutnya Mahomet, nama yang berhubungan dengan nama Nabi kita. Ahmad, Hamid, Mahmud, Muhammad. Masya Allah. Enak gak tuh kira-kira? Sampai Imam Muhammad bin Said Al-Bushiri beliau mengatakan kalau ada
Di dalam satu atap ada 3 nama Muhammad. Allah bakal haramin seisi rumah tersebut masuk ke dalam api neraka. Enak gak tuh? Masya Allah. Bahkan Imam Muhammad bin Said Al-Bushiri yang mengarang Qasidah Burdah. Tahu kita Qasidah Burdah? Yang sering kita baca tuh. Maulaya salli wa sallim da Habibika khairil khalqi qahimin ya Rabbi bil waghfir Yang mengarang itu qasidah namanya Imam Muhammad bin Said Al-Bushiri. Apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Bushiri? Kalau seandainya ada orang tua memberi nama anaknya dengan nama Muhammad, kemudian itu anak tumbuh menjadi anak yang dewasa, jauh dari syariat, tukang mabuk, tukang zina, main judi dan lain sebagainya, ada nggak nama Muhammad tukang ahli maksiat? Ada nggak? Banyak, betul. Tapi dengan kemuliaan nama Muhammad, walaupun itu orang ahli maksiat, Allah malu masukkan nama Muhammad ke dalam api neraka. Neraka haram untuk nama Muhammad. Enak gak kira-kira? Yang doyan maksiat langsung pengen ganti nama nih. Kalau ada nama Muhammad ahli maksiat, di hari kiamat namanya diselamatin oleh Allah. Orang yang tetap diinjek-injek, Masya Allah. Enak bener, betul. Tuh nama Muhammad. Dan ini malam kita lagi sibuk manggil-manggil nama Nabi Muhammad, betul. Lewat untayan sholawat salam sejahtera untuk Nabi Muhammad. Di dunia kita sibuk manggil nama Nabi. Ntar di akhirat gantian Nabi yang bakal sibuk manggil nama kita. Amin. Amin. Antuhsyaruna yaumal qiyamah khuffatan urratan ghurlan. Di hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralaskan kaki, matahari sejengkal. Itu hari adalah hari saling tuntut menuntut. Enggak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. 122.000 nabi, 312 rasul, mereka semuanya angkat tangan, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Mereka semua para anbiya dan mursalin hari tersebut sedang sibuk memikirkan dirinya. Nggak ada yang bisa ngasih pertolongan, dan hanya kita punya nabi yang mampu memberikan pertolongan di hari saat manusia sangat membutuhkan daripada pertolongan. Yang pertama kali akan ditolong oleh nabi, yang akan dipanggil oleh nabi, bukan mereka yang ahli salat, bukan mereka yang ahli zakat, bukan mereka yang ahli ibadah, akan tetapi yang pertama kali dipanggil oleh nabi, mereka yang ketika hidup di dunia lisannya senantiasa memanggil-manggil nama kita punya nabi lewat untayan solawat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasa bi abdi yaumal qiyamah aktsarahum alayya shalah. Mereka lah orang-orang yang ahli solawat, yang paling dekat posisinya nanti di hari kiamat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ini malam selain kita manggil nama Nabi, ini malam juga kita mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad lewat untayan salam sejahtera kita. Ya Nabi salam Bika ya Rasul salam Ya Habib salam Salawatullah. Dalam hadis yang sahih Nabi katakan, mamin ahadin yusallimu alayya illa radallahu alaiha ruhi hatta arada alaiha salam. Enggak ada lisan umat saya yang ketika hidup di dunia mengucapkan salam kepada saya, kecuali Allah mengembalikan ruh ke dalam jasad saya sampai saya menjawab salamnya orang tersebut. Amin. Amin.
Datang ke rumah pejabat ngucap salam belum tentu salam kita dijawab. Betul? Datang ke rumah presiden belum tentu ngucap salam, belum tentu salam kita dijawab. Tapi ngucap salam kepada Nabi, walaupun Nabi di Madinatul Munawwarah, kita ngucap salamnya di tempat ini, ucap salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak ada ruginya orang yang hadirin majlis maulid, hadirin majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, karena balasannya bukan cuma di dunia, bahkan sampai di akhirat mendapatkan kemuliaan yang sangat istimewa. Amin ya rabbal. Lewat sholawat bukan hanya sekedar mendapatkan jaminan syafaat dari Nabi Muhammad. Lewat sholawat bukan hanya sekedar menjadikan jaminan kita akan dikenal Nabi Muhammad. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita setiap ada hajat apapun yang berhubungan dengan dunia, sholawati dunia yang kita inginkan, insya Allah akan kepunyaan. Amin. Amin. Nabi katakan sallu alayya fa inna sholata syifaun likulli da. Banyakkan sholawat kepada saya, sholawatlah kalian kepada saya. Lewat sholawat tersebut obat dari segala penyakit, hajat dunia, hajat akhirat. Lewat wasilah sholawat kepada Nabi Muhammad akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan saya punya guru Profesor Dr. Abuya Al-Habib Segaf Ibn Hasan Baharun. Beliau pernah mengijazahkan secara khusus kepada saya, setiap kita kepengenan yang berhubungan dengan dunia, sholawati dunia yang kita kepengenin, insya Allah bakal kepunyaan. Amin. Akhirnya dulu pernah, sebenarnya banyak banget kemuliaan-kemuliaan sholawat yang saya alami sendiri. Salah satunya saat dulu istri saya hamil anak pertama, kandungan masuk 4 bulan, saya bawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan di USG. Ketika di USG sama dokter, dari mulai USG 2 dimensi sampai USG 4 dimensi, dokter mengatakan kepada saya calon anak pertama saya perempuan. Dulu saya kepengen punya anak pertama laki-laki. Akhirnya saya ingat ijazah dari saya punya guru, lewat sholawat bakal diijabah apa-apa yang menjadi hajat kita. Amin. Akhirnya tiap malam saya bacain sholawat 33 kali. Perut saya punya istri, saya minta dengan kemuliaan sholawat, ya Allah, kalau bisa kelamin anak pertama saya dirubah biar jadi laki-laki. Akhirnya ketika kandungan istri masuk 9 bulan 10 hari, masuk ke dalam ruang persalinan dan sebelum melahirkan kembali di USG sama dokter. Ketika di USG sama dokter, dokter mengatakan kepada saya, selamat Pak Habib, calon anaknya perempuan. Padahal saya kepengen laki-laki. Saya bilang sama itu dokter, nggak bisa dok, calon anak pertama saya laki-laki. Enggak Pak Habib, perempuan. Laki-laki, perempuan. Akhirnya saya gregetan sama itu dokter. Saya bilang sekarang gini aja deh dok, kalau ini anak perempuan, dokter mau minta apa dari saya? Tapi sebaliknya ya, kalau ini anak laki-laki, saya yang minta sesuatu ke dokter. Masya Allah, anak masih di dalam perut diajakin main judi sama bapaknya. Dokter yakin dengan alat USG-nya, dia terima tantangan saya. Oke beb, ini anak perempuan, saya cukup minta cincin yang dipakai sama Pak Habib. Ini anak laki-laki, biarin beb, biaya persalinan saya yang tanggung. Masya Allah. Akhirnya salaman sama itu dokter. Begitu salaman saya deg-degan. Ini urusannya cincin gua hilang. Saya tungguin beberapa jam, tahu-tahu suara tangisan bayi mungil dari dalam ruang persalinan. Oa, oa, oa. Akhirnya ketika anak saya lahir diangkat sama dokter. Dokter kaget anak saya ada keongnya.
Masya Allah, itu anak yang di USG sampai 4 dimensi perempuan, berkat sholawat sama Nabi Muhammad, Allah ijabah itu anak jadi laki-laki. Masya Allah. Dan alhamdulillah berkat sholawat kepada Nabi, anak pertama biaya persalinannya gratis. Alhamdulillah. Orang main judi menang, alhamdulillah. Masya Allah, tuh berkah sholawat. Akhirnya ketika anak pertama saya berusia 4 bulan, istri tahu-tahu hamil lagi. Kenapa ibu-ibu cemburu aja pada teriak? Ketika anak pertama kandungan anak kedua berusia 4 bulan, saya bawa ke dokter yang sama. Dokter ngelihat saya kaget. Ada apa, Beb? Istri saya hamil lagi, Dok. Terus saya mau periksa kandungannya dan saya mau USG. Apa yang dijawab sama si dokter? Beb, kalau mau periksa boleh di sini. Kalau mau USG, kira-kira menurut Pak Habib nih anak laki-laki apa perempuan? Masya Allah, dokter sampai trauma. Anak pertama saya alhamdulillah laki-laki, anak kedua perempuan. Alhamdulillah. Anak pertama kulitnya gelap kayak saya. Anak kedua masih dalam keadaan gelap kayak saya. Akhirnya begitu pas hamil anak ketiga, saya ingat sholawat ame Nabi. Tiap malam kembali saya bacain sholawat 33 kali. Saya minta sama Allah dengan berkah kemuliaan sholawat, ya Allah, mudah-mudahan anak ketiga saya kulitnya bule. Tiap malam saya bacain sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bule, 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 puh. Akhirnya ketika anak ketiga saya lahir, posisi saya lagi tawaf di depan Ka'bah. Kelar tawaf, buka handphone, ada foto anak dikirim sama istri. Kamera zaman now kan canggih-canggih, betul? Yang pesek bisa mancung, yang hitam bisa putih, yang gendut kayak ucok jadi kurus. Akhirnya saya ngeliat handphone, wah ini paling efek kamera doang nih, kulitnya putih. Akhirnya begitu pas saya pulang sampai Jakarta, saya tengoki istri dan anak saya dapatkan anak ketiga saya benar-benar Allah ijabah. Kulitnya bule, rambutnya merah, mata biru, bibir mungil, hidung mancung, kulit putih bule. Masya Allah. Begitu anak ketiga saya bule, saya bingung sendiri. Ini anak gua apa bukan ya? Masya Allah, berkah salawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo semuanya, pemuda, pemudi, laki, perempuan, hajat apa aja, banyakin baca salawat sama Nabi Muhammad. Anak-anak yang masih kecil lagi belajar, banyakin baca salawat. Ibu-ibu yang lagi masak, masakannya bacain salawat, niatin dengan salawat. Anak yang makan ini makanan bakal jadi anak yang soleh, soleha, suami tambah cinta. Pokoknya hajat apa aja lewat baca salawat sama Nabi Muhammad, yakinkan Allah bakal ijabah harapan kita Insya Allah. Dan yang terakhir, sebelum nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Abdul Amin Buyo yang akan menyampaikan tausiah selanjutnya, saya ingin ngajak semua jamaah yang hadir ini malam, nyok kita sisipkan sebahagian rejeki kita yang kita bawa ini malam, kita niatin buat hajat kita masing-masing. Rejeki yang kita keluarkan untuk kemaslahatan hajat daripada panitia-panitia ini malam, mudah-mudahan rejeki yang kita keluarkan Allah lipat gandakan dengan berkah sholawat kepada Nabi Muhammad dan menjadi wasilah untuk terijabahnya dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baca sholawat semuanya, lantangkan suaranya, diiringi oleh tim hadros. Setuju? Salatullah salamullah ala Taha. Semuanya baca sholawat buat Nabi Muhammad. Salamullah ala yadin habibillah. Salatullah. Backing vokal baca Rasulillah
Salatullah. Tangannya semuanya diangkat. Amin bil qabul. Tawassalna bibis wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ya Rasulullah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummat minal abad wa nikmat. Ilahi salimil ummat minal abad wa nikmat wa min hamid bi ahlil bad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah. Rasulillah. Salatullah. Kita baca sholawat askil 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa adkhili zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa adkhili salawat askil yang kami baca pada malam hari ini, ya Allah, pandang kami dengan pandangan kami sayang-Mu. Jangan Kau angkat kami dari majlis ini kecuali rontokkan dosa-dosa kami. Ampunkan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ijabah harapan-harapan kami. Kabul semua cita-cita kami, ya Allah. Jangan Kau angkat kami dari majlis ini kecuali tanamkan selalu di dalam hati kami untuk istiqomah cinta kepada Nabi-Mu, ya Allah. Wa ala alihi. Baca sekali lagi. Allahumma shalli. Ya Allah, dengan berkah salawat askil yang kami baca, jaga guru kami, ketua kami, panutan kami, Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain bin Syihab. Hancurkan semua musuh-musuhnya, ya Allah. Salli ala sayyidina Muhammad wa askini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah, inti daripada tausiah saya pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, ayo lewat wasilah majlis kita niatkan dari sanubari kita yang paling dalam. Jangan bangun dari majlis ini kecuali kita akan memperbanyak membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat sholawat tersebut sudah cukup untuk menghantarkan kita semuanya menuju kebahagiaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti, insya
Insya Allah mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan jamaah jangan ada yang bangun dari tempat ini karena setelah saya akan disampaikan lagi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Amin Buyo. Dari saya cukup sekian. Hadza minni al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.